Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola tabungan menjadi lebih baik dan bisa beranak pinak di masa depan. Jadi, seperti yang kita ketahui, kalau tabungan yang seperti kita ketahui hanya sekedar menabung saja, apakah dengan menabung itu bisa mendatangkan manfaat di masa depan? Tergantung saudara menabungnya di instrumen apa. Nah, melalui video ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola tabungan dan menempatkan uang kita ke dalam wadah yang tepat, sehingga tabungan yang akan kita gunakan di masa depan bisa menjadi lebih bermanfaat dan bisa beranak pinak, sehingga bisa saudara andalkan ketika sedang ada masalah mendesak. Bagaimana caranya? Simak terus video ini, jangan skip dan tonton sampai akhir, karena saya akan membagikan banyak ilmu yang bisa saudara gunakan untuk mengelola tabungan di masa depan sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti apa caranya? Silahkan tonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa saudara praktekkan ke depannya. Selamat menonton. Jadi yang seperti kita ketahui, tabungan itu secara konvensional adalah orang menabung saja di bank. Tetapi ketika kita mengetahui tips and trik orang kaya, cara menabungnya tidak hanya di bank. Dia menggunakan instrumen investasi yang itu menilainya selalu bertambah setiap tahunnya. Dan tentu saja investasi tersebut tidak akan termakan oleh inflasi. Jadi kalau kita misalkan menabung di bank, rate-nya kecil. Misalkan kita menabung 100.000, itu belum kelihatan bunganya. Belum lagi saudara masih akan dipotong biaya administrasi bulanan. Jadi itu adalah menabung secara konvensional. Lalu seperti apa menabung yang memberikan nilai manfaat lebih di masa depan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan miliuner yang ada di dunia ini? Sebagai contoh, Warren Buffett. Warren Buffett menabung dengan cara menabung saham. Apakah menabung saham itu cocok untuk kita gunakan? Misalkan kita karyawan yang biasa-biasa saja. Nah, nanti kita akan simak. Nah, untuk yang pertama dan yang paling gampang, saya akan menyampaikan instrumen menabung yang tepat seperti berikut. Yang pertama, menabung logam mulia. Iya, logam mulia. Kalau kita berpikir tentang logam mulia kok kayaknya berat. Karena apa? Wah, bagaimana saya akan membeli logam mulia, Pak? Sementara gaji saya untuk membeli logam mulia saja tidak bisa. Tapi ada cara yang lebih baik dengan membeli logam mulia tanpa kita merasa terbebani. Caranya gimana? Kita pikirkan manfaatnya. Seperti contoh, pada saat ini harga 1 gram logam mulia adalah hampir di angka 1 juta. Ingat ya, hampir di angka 1 juta untuk emas 24 karat dari Antam. Artinya apa? Harganya semakin naik terus seiring waktu berjalan, karena sekarang sedang ada kondisi corona. Pada saat tahun 2016, saya membeli logam mulia, kalau tidak salah itu 1 gramnya itu sekitar 400 sekian, hampir 500.000. Nah, di masa resesi global seperti ini, ketika sedang membutuhkan dana mendesak dan cepat dan ingin liquid, pada saat itu jujur saja saya membawa 1 gram emas itu ke Pegadaian, dan tahu tidak perlu waktu sampai setengah jam saya bisa mendapatkan pinjaman dari Pegadaian. Dari menggadaikan 1 gram emas, saya mendapatkan
fresh money sekitar Rp780.000. Artinya saya mendapatkan nilai tambah dari 1 gram tersebut. Dan artinya apa? Ketika sedang ada kebutuhan mendesak, emas itu bisa saya cairkan lebih cepat dibandingkan saya memiliki sebidang tanah, memiliki 1 buah mobil. Itu memang nilainya besar, tetapi itu tidak liquid. Nah, kalau mau liquid, belilah logam mulia. Kalau saudara tidak mampu untuk membeli 1 gram emas dalam cara tunai, di Pegadaian ada namanya produk nabung emas. Nah, produk itu bisa saudara gunakan. Wah, gaji saya tidak mampu Pak untuk membeli uang segitu. Wah, saya sebagai pelajar, saya juga tidak mampu untuk menyisihkan uang itu. Itu karena saudara belum tahu manfaatnya. Kalau saudara sudah tahu manfaatnya, menyisihkan uang kurang lebih 100.000 atau 50.000, saudara cicil selama 1 tahun, tidak kerasa lama-lama saudara akan memiliki 1 gram emas. Misalkan gaji kita di angka 1.500.000, sisihkan 100.000 dulu sebelum saudara gunakan untuk keperluan yang lainnya. Untuk membeli logam mulia, kita nggak tahu di masa depan kita akan membutuhkan atau kita akan ada keadaan darurat atau enggak, kita nggak tahu. Tapi dengan memiliki investasi liquid yang tidak termakan inflasi, maka saudara sudah mengamankan hidup saudara dibandingkan yang lain. Nah, yang kedua, saudara bisa membeli reksadana. Apa itu reksadana? Silakan googling di internet. Ketika membeli sebuah produk reksadana, nantinya saudara tidak perlu takut atau risau ketika uang saudara apakah nanti hangus, ataukah nanti kemudian drop, ataukah hilang seperti momok-momok yang sudah ada di luar sana tentang mereka menakut-nakuti tentang bagaimana kalau investasi saham itu terlalu aneh. Padahal itu adalah cara menabung yang dilakukan oleh Warren Buffett ketika dia masih muda. Percaya tidak? Warren Buffett itu adalah pemegang saham mayoritas dari PT Coca-Cola yang ada memiliki seluruh holding company di seluruh dunia. Dulunya dia hanya membeli sekitar berapa puluh dolar saja kalau nggak salah, tapi dia rutin menyisihkan uangnya untuk membeli sahamnya. Kemudian tanpa dia sadari, ternyata dia sudah menjadi pemegang saham mayoritas dari PT Coca-Cola, dan artinya uang yang bekerja untuk dia. Nah, apakah saham yang akan kita beli itu mahal? Tidak. Ada banyak manajer investasi yang mau mengelola uang kita dalam bentuk reksadana, dan mereka akan mengelola dana kita dengan baik, terpercaya. Ada PT Bank Mandiri, ada PT Bank Danamon, dan beberapa bank yang lain yang mengelola uang saudara dalam bentuk reksadana. Lalu besarannya berapa Pak? Ada yang kemarin promosi kalau nggak salah dari PT Bank Mandiri itu cukup menyisihkan per bulan Rp100.000. Menabungnya berbeda. Kalau saudara menabung 100.000 di bank, maka uangnya nggak akan bertambah. Nah, kalau ini menabung dalam bentuk instrumen saham, artinya saudara itu misalkan membeli 1 lot saham atau membeli saham itu, misalkan kita gampangannya kalau 1 lot saham itu harganya 1 juta, tapi nggak mungkin kita akan mengeluarkan 1 juta karena kita belum mampu. Nah, kita menyisihkan 100.000 dikumpulkan sebanyak 10 orang, maka itu menjadi 1 lot saham, katakanlah contoh. Nah, artinya nanti pembagian keuntungannya adalah 1/10 karena saudara memiliki 100.000 dibagi 10. Nah, jadi begitulah teknisnya. Kalau rumit tidak apa-apa, saudara bisa datang ke bank-bank yang saya maksud tadi,
minta penjelasannya. Karena kerumitan itu sebenarnya adalah karena saudara belum tahu. Kalau sudah tahu manfaatnya, maka saudara akan ketagihan untuk membeli produk reksadana. Apakah Bapak sudah membeli? Saya sudah. Dan saya sudah merasakan manfaatnya ketika sedang ada pandemi sekarang. Harga-harga saham meroket, cenderung naik. Apakah akan saya lepaskan? Tidak. Ya, saya biarkan saja harga saham itu terus naik. Karena saya belum membutuhkan dana itu. Nah, nanti ketika misalkan untuk kebutuhan investasi pendidikan anak saya, baru saham itu akan saya ambil manfaatnya untuk kepentingan masa depan. Apakah ada Pak perbedaan kita menabung di konvensional dengan di reksadana? Ada. Pertumbuhan dari uang itu tergantung dari kinerja perusahaan. Lalu bagaimana saya mengetahui saham atau kinerja perusahaan yang akan saya beli? Saya tadi di awal sudah bilang, saudara bisa berkonsultasi dengan manajer investasi yang akan mengarahkan saudara membeli produk instrumen investasi yang tepat. Nah, jadi tidak ada alasan masa depan tidak memiliki tabungan sama sekali. Perlunya perencanaan keuangan sejak awal adalah untuk mengatasi masalah di masa depan. Jadi tidak ada istilah mengatasi masalah di masa depan dengan cara berhutang. Berhutang bukan adalah sebuah solusi. Itu adalah kenikmatan sesaat seperti saudara menggunakan narkoba. Kalau orang menggunakan narkoba, senangnya sesaat, susahnya bersaat-saat, berkepanjangan. Saudara mengambil produk utang, senang ketika uang itu cair. Tapi ketika jatuh tempo di bulan depannya, saudara mulai pusing pikirannya untuk bagaimana menyisihkan uang itu untuk membayar angsuran. Apalagi uangnya tidak digunakan untuk kebutuhan produktif, untuk diputar untuk usaha, untuk kebutuhan lifestyle saudara. Nah, maka itu adalah sebuah kesalahan terbesar ketika saudara menggunakan utang untuk kebutuhan lifestyle atau untuk kebutuhan mendesak. Misalkan untuk, untuk pembiayaan ketika kita sedang sakit atau untuk kebutuhan pendidikan anak. Kalau kebutuhan yang seperti itu menggunakan utang, maka menjadi sangat tidak produktif dan salah besar. Lalu kenapa perusahaan mempunyai hutang, Pak? Nah, kita berbicara personal finance. Nah, jadi dalam personal finance sebenarnya hutang itu tidak perlu. Karena apa? Saudara akan pusing untuk memikirkan bagaimana memenuhi hutang itu, memenuhi angsuran di masa depan, yaitu ketika jatuh tempo. Kalau tidak bisa membayar, kena denda. Kalau punya uang dan ingin diselesaikan cepat, saudara akan kena penalti. Sudah siap? Nah, saya rasa semua akan menjawab siap. Tapi ketika sedang mendesak, maka akan mencari tangan. Nah, kira-kira begitu dulu ilmu yang saya bagikan kepada saudara. Semoga bermanfaat, semoga bisa diaplikasikan. Jika itu memang terasa susah, itu karena saudara belum terbiasa. Kalau masih belum paham, silakan ulangi video ini dan saudara tonton pelan-pelan, dipahami pelan-pelan, karena ini adalah trik untuk merencanakan keuangan sehingga saudara tidak tergelincir di masa depan karena saudara kekurangan dana. Nah, rencanakan keuangan yang baik, semoga saudara sukses di masa depan, bisa mengelola keuangan dengan baik dan bisa menuai keberhasilan di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.